Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini, Dunia Muslim. Channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik seputar agama Islam. Di video kali ini sahabat, kita akan memberikan informasi yaitu tentang 10 tips atasi anak yang sulit makan sesuai dengan ajaran Islam. Dikarenakan menurut kami hal ini sangat penting sahabat, terutama nih bagi orang tua yang selama ini kebingungan, terutama ketika mereka melihat anak tercinta sangat sulit untuk makan. Namun sebelum kami membahas satu persatu dari tips atasi anak yang sulit makan sesuai dengan ajaran Islam, kami tetap memberikan peringatan nih kepada sahabat semua. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan cara like, komen, subscribe, dan juga berbagi di media sosial. Semoga atas dukungan sahabat semua, channel Dunia Muslim bisa berkembang sekarang, besok, dan di kemudian hari. Dan juga bisa bermanfaat, bukan hanya sekedar menjadi tontonan, akan tetapi bisa menjadi tuntunan yang baik. Terima kasih, jazakallah khairan katsiran. Seperti kita ketahui sahabat, apabila kewajiban orang tua adalah memberikan nafkah, baik itu lahir dan batin kepada sang anak, baik untuk ayah dan juga bundanya. Nah sahabat, di dalam surah Al-Baqarah tertera yaitu ayat 233, di mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf tukallifu nafsun illa wus'aha. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Nah di sini kewajiban itu pun bukan hanya kepada seorang istri sahabat, dikarenakan ketika sang ayah atau pria nih sudah menikah lalu mempunyai anak, maka tanggungannya bertambah sahabat. Akan tetapi bukan hanya di sana saja sahabat, biasanya nih ada trouble atau permasalahan ketika tarbiyah aulad, ketika mengurus anak nih, yaitu masalah susah makan. Nah bagi para orang tua, masalah anak susah makan seringkali menjadi ujian kesabaran dan kekhawatiran. Padahal saat anak sedang dalam masa pertumbuhan, asupan nutrisi yang cukup sangatlah penting untuk mendukung perkembangan sang anak, terutama bagi anak yang sudah memasuki masa sekolah. Nah oleh karena itu sahabat, di video kali ini kita akan membahas secara detail terkait permasalahan anak sulit makan. Lalu yang menjadi pertanyaan, mengapa anak sulit makan? Nah penting untuk diingat sahabat, bahwa penolakan makanan adalah bagian normal dari perkembangan anak itu sendiri, terutama nih pada anak yang berusia 6-9 tahun. Alasan utama anak menolak makan biasanya terkait dengan ketakutan mereka terhadap makanan tertentu. Nah ketakutan tersebut sahabat dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti aroma, bentuk, tampilan, tekstur, atau rasa makanan yang baru bagi mereka. Kondisi ini sering dialami oleh anak-anak yang mencoba makanan baru atau pernah mencobanya sebelumnya namun mereka tidak menyukainya. Nah ketika anak mengalami ketakutan semacam ini sahabat, mereka akan cenderung pilih makanan. Hal tersebut dapat mengakibatkan variasi makanan yang mereka konsumsi menjadi sangat terbatas, yang pada gilirannya dapat berdampak pada asupan nutrisi mereka. Selain itu, nafsu makan anak pun dapat berubah-ubah, terutama ketika mereka mencoba makanan baru. Nah ternyata sahabat, selain faktor-faktor tersebut, ada beberapa faktor penyebab khusus yang bisa membuat anak sulit makan. Di antaranya nih, terjadinya infeksi diare, lalu anak mengalami sembelit, selanjutnya eosinofilik esophagitis, lalu intoleransi makanan, sampai gangguan organ. Nah selanjutnya sahabat, apa sih yang bisa menjadi strategi yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi anak yang sulit untuk makan? Maka dari berbagai sumber di internet berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, komunikasi yang terbuka. Apabila kalian bisa berbicara dengan anak kalian dengan nyaman, maka cobalah
untuk menanyakan apa sih yang mungkin membuat mereka enggan makan. Apakah ada masalah tertentu yang mereka hadapi? Mungkin mereka memilih ketakutan atau kekhawatiran terkait makanan tertentu. Mendengarkan dengan baik dapat membantu Anda memahami perspektif mereka, sahabat. Apabila kalian sudah berkomunikasi, lalu selanjutnya ketika anak sulit makan, mereka mengatakan tidak suka dengan makanan A, B, atau C, maka sangat direkomendasikan untuk menghindari makanan yang memang tidak disukai oleh anak tercinta. Selanjutnya nomor 2, perhatikan preferensi makanan. Nah, kalian sahabat bisa menentukan jenis makanan yang disukai dan tidak disukai oleh anak kalian. Ini bisa membantu kepada kalian semua sahabat untuk merencanakan makanan yang lebih sesuai dengan preferensi mereka. Cobalah untuk memasukkan makanan yang mereka sukai ke dalam menu sehari-hari, tetapi jangan abaikan makanan sehat lainnya. Nah, ini merupakan runtutan dari yang pertama. Setelah kalian komunikasi, lalu kalian mengetahui apa sih yang tidak disukai oleh anak, apa sih yang benar-benar disukai oleh anak, maka silahkan ini dilakukan, sahabat. Selanjutnya nomor 3, porsi kecil dan sering. Memberikan anak makan dalam porsi besar ketika mereka sedang sulit makan hanya akan menghasilkan makanan yang tidak akan habis. Sebagai gantinya nih, berikanlah porsi makan yang cukup tapi tidak berlebihan, dan berikan makanan secara lebih sering. Ini membantu anak merasakan kapan mereka lapar dan juga kenyang dengan baik. Menurut salah satu pemberitaan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, direkomendasikan untuk memberi jarak minimal 3 jam antara waktu makan. Dengan menjaga jadwal ini, sahabat, secara konsisten nih, kalian bisa membantu anak dalam mengatur pola makan mereka agar lebih baik lagi dan terhindar dari tidak mau makan. Selanjutnya nomor 4, jadwal makan teratur. Buatlah jadwal makan yang teratur untuk anak tercinta kalian, sahabat. Anjurkan mereka untuk makan 3 kali sehari sebagai makanan utama dan tambahkan 2 kali makanan selingan di antara waktu makan utama. Dan ini ternyata bisa membantu kepada anak untuk memahami kapan waktu makan dan mengurangi resiko kehilangan nafsu makan dikarenakan terlalu lelah. Selanjutnya nomor 5, penampilan makanan yang menarik. Ini merupakan cara yang bisa kalian lakukan ketika anak sulit untuk makan, yaitu kalian bisa membuat makanan yang memang benar-benar menarik dan bikin penasaran kepada sang anak. Ketika kalian menyajikan makanan, ini bisa mempengaruhi apakah anak akan makan dengan senang hati ataukah tidak. Maka oleh karena itu, sahabat, cobalah untuk membuat makanan terlihat menarik. Misalnya nih, kalian bisa mencoba menyusun nasi dan sayuran menjadi bentuk wajah yang lucu, hewan yang lucu, dan lain sebagainya. Kreativitas dalam penyajian makanan dapat memikat minat anak terhadap makanan tersebut. Selanjutnya nomor 6, variasi rasa dan makanan. Apabila anak kalian bosan dengan makanan yang sama, maka kalian, sahabat, bisa mencoba variasikan dengan berbagai rasa dan jenis makanan. Semakin banyak variasi yang kalian tawarkan nih, semakin baik untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan nutrisi yang benar-benar dibutuhkan untuk pertumbuhan mereka. Jangan lupa juga untuk memasukkan makanan sehat ke dalam variasi makanan tersebut. Selanjutnya nomor 7, makanan favorit anak. Ketika anak kalian, sahabat, tengah sakit atau tidak mau makan, ngambek, rewel, maka kalian bisa mencoba nih dengan memancing nafsu makan mereka dengan memberikan makanan favorit mereka yang memang selama ini sangat disukai. Kalian pun dapat mencampurkan makanan favorit mereka dengan jenis makanan lain agar bisa memastikan asupan nutrisi yang lebih beragam yang bisa masuk ke dalam tubuh anak, sehingga anak pun akan tumbuh sehat, sahabat. Selanjutnya nomor 8, batasi minum selama makan. Terlalu banyak minum selama makan, hal ini ternyata tidak baik, sahabat, karena dapat mengisi perut anak dan membuat mereka kurang makan. Batasilah jumlah air yang boleh diminum ketika anak lagi makan dan berikan minuman sebelum atau setelah makan. Hal ini membantu mereka lebih fokus pada makanan. Selanjutnya nomor 9, perkenalkan makanan baru secara bertahap. Apabila kalian ingin memperkenalkan makanan baru kepada anak tercinta nih, lakukanlah secara perlahan dan dengan porsi kecil.
Ini membantu anak untuk terbiasa dengan rasa, tekstur, dan aroma makanan baru tanpa merasa terlalu terbebani. Selanjutnya yang terakhir sahabat, dari 10 tips mengatasi anak yang sulit makan sesuai dengan anjuran Islam, yaitu melibatkan anak dengan cara yang menarik. Ada banyak cara yang bisa kalian lakukan untuk melibatkan anak dalam proses makan. Ini tidak hanya membuat makanan lebih menyenangkan, akan tetapi juga membantu mereka merasa mempunyai kendali atas makanan mereka. Ada beberapa ide termasuk mengajak anak bermain masak-masakan dengan mainan, memasak bersama, atau membawa mereka berbelanja dan memilih makanan sendiri. Dan pastinya nih, ketika kalian melibatkan anak dengan cara yang menarik, akan membuat anak bergairah untuk bermain, selanjutnya untuk makan. Nah, itulah sahabat penjelasan kami tentang 10 tips mengatasi anak yang sulit makan sesuai dengan ajaran Islam. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.